Saya Pendeta Yoel dari GKMI Salom Lampung. Anak saya 4, istri belum punya. Nanti saya akan ceritakan mengapa istri belum punya. Nah, saudara, terima kasih untuk kesempatan ini, baik kepada tim Gembala GKMI Kudus, segenap majelis, dan semua sidang jemaat yang memberi kesempatan untuk pelayanan dan kebersamaan kita dalam ibadah yang kedua di GKMI Kudus ini dalam rangka tukar mimbar Sinode GKMI. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, salam dari jemaat kami GKMI Salom Lampung, jemaat yang paling dekat dengan Pulau Jawa, 17 kilo dari Pelabuhan Bako. Mungkin beberapa saudara dari GKMI Kudus pernah melewat atau bahkan pernah mampir ke GKMI Salom. GKMI Salom, GKMI yang sederhana dan kecil, jemaatnya sebagian besar orang Batak, orang dari Medan, Bapak Ibu sekalian. Di sini ada orang Batak, bukan ya? Kalau ada Horas, Bapak Ibu sekalian, orang Medan itu galak-galak, wajahnya seram-seram, tapi semua baik hati kalau mereka sudah bertobat. Jadi kalau belum bertobat ya sama saja. Baik saudara, kesempatan ini tema yang diberikan untuk kita renungkan bersama adalah melihat Allah di tengah keterpurukan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mendengar kata keterpurukan tentu kita tidak suka. Karena yang namanya terpuruk itu sesuatu keadaan yang sangat-sangat buruk, sangat-sangat tidak menyenangkan. Orang seringkali senang ketika dia ada dalam kelimpahan, ada dalam berkat Tuhan, ada dalam kebahagiaan. Tetapi hari ini kita akan melihat bagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, mampu melihat Allah di dalam keadaan yang terpuruk sekalipun. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keterpurukan bisa juga menimpa siapa saja, tidak pandang bulu, di kota atau di desa. Juga bisa menimpa perorangan, keluarga, maupun juga bangsa. Memang kalau kita melihat bangsa kita tidak terpuruk, kita masih bisa menikmati berkat Tuhan begitu banyak. Tetapi kemudian kalau direnungkan secara dalam, bangsa kita juga sudah mendekati terpuruk oleh karena situasi dan oleh karena keadaan. Begitu Bapak Ibu sekalian, sulit zaman sekarang ini di tengah-tengah kemajuan teknologi. Mari kita melihat Hagai, Bapak Ibu sekalian, secara bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Sejak zaman Abraham dipanggil Tuhan, Tuhan berjanji akan memberkati Abraham dan keturunannya. Dan kemudian menjadi bangsa yang besar. Betul, ada 2 bangsa besar yang dilahirkan oleh Abraham. Bangsa keturunan Ismail dan keturunan Ishak. Dan Israel adalah bagian daripada Ishak. Tapi di dalam kitab Hagai kita melihat mereka sedang terpuruk berhubungan dengan bait suci Tuhan. Kalau kita membaca Bapak Ibu sekalian, bait suci Tuhan pada zaman Hagai di mata bangsa Israel seperti tidak ada artinya. Padahal bait suci dan bangsa Israel itu sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Sejak bait suci dibangun pada zaman Salomo, bait suci menjadi tempat di mana Tuhan berkata, "Kukuduskan tempat ini." Tempat yang sangat suci, yang sakral, di mana bangsa Israel bisa berhubungan dengan Tuhan secara iman. Tuhan juga berkata, "Kutaruh namaku di sana." Kalau kita membaca 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 4, Bapak Ibu sekalian, "Kutaruh namaku di sana." Jadi nama Tuhan dipertaruhkan di bait suci. Kemudian
Kepada Salomo Tuhan juga berkata, mataku tertuju, hatiku ada di bait suci. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, itu berarti bagi bangsa Israel bait suci sesuatu yang sangat istimewa. Sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan kebangsaan sekalipun juga spiritual iman mereka. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, memang pada zaman Zerubabil kemudian nanti bait suci dibangun megah sekali. Tapi kemudian sekarang ini sudah tidak ada. Bulan Januari yang lalu Bapak Ibu sekalian, saya diberi berkat oleh Tuhan dari pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk berkunjung ke Israel dan masuk ke kota lama, kota Yerusalem, dan bait suci itu sudah tidak ada lagi. Bahkan barangkali reruntuhannya tidak ada. Tetapi Israel secara Yahudi masih punya satu kerinduan yang besar. Bagaimana bait suci bisa dibangun? Dan untuk itu dia punya satu peninggalan yang namanya tembok ratapan. Dan setiap hari Bapak Ibu sekalian, khususnya hari Sabat, orang-orang Yahudi, bahkan kelompok-kelompok Lewi menangis di tembok itu. Menangis, meratapi bait suci Tuhan di tembok yang namanya tembok ratapan. Dan saya kesempatan bisa datang dan melihat mereka. Dan saya bertanya, mengapa demikian? Kami masih merindukan bait suci Tuhan dibangun pada akhir zaman. Barangkali gerakan Sionisme, saudara, yang kita dengar beritanya, itulah nanti yang akan membangun bait suci yang ketiga. Tetapi kembali kepada zaman Hagai, Bapak Ibu sekalian, rumah Tuhan yang menjadi kebanggaan, yang tidak lepas dari kehidupan mereka secara kebangsaan sebagai umat Tuhan dan secara spiritual. Keadaannya dikatakan oleh Hagai seperti tidak ada artinya. Ada sesuatu yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Karena bait suci adalah sentral kehidupan, maka bait suci harus dibangun. Dan untuk membangun kemudian Hagai berbicara kepada mereka. Yang pertama-tama Bapak Ibu, Hagai berkata kepada Zerubabil sebagai bupati waktu itu, sebagai pemerintah, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabil, bupati. Jadi pemimpin bangsa memang harus bangkit, harus kembali melihat bagaimana pentingnya bait suci Tuhan untuk Israel. Kemudian Hagai juga berbicara kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, pemimpin keagamaan Yahudi. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua. Jadi ada pemimpin bangsa dan pemimpin agama, Bapak sekalian, bersama-sama disentuh oleh Hagai, kuatkanlah hatimu. Dan kemudian juga dikatakan kepada seluruh rakyat negeri, kuatkanlah hatimu. Apa artinya Bapak Ibu? Supaya ada semangat baru. Karena pembangunan, karena keadaan yang terpuruk ini tidak mungkin dipulihkan kecuali ada semangat baru. Dan semangat baru itu dikuatkan dan dijamin oleh janji Tuhan dengan sebuah kalimat yang menyatakan, aku ini menyertai engkau. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, pemahaman tentang penyertaan Tuhan ini apabila dihayati dalam kehidupan, tidak mungkin bisa menggoyahkan apapun dan melemahkan iman kita kepada siapapun. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuatkanlah hati ini semua komponen, mulai dari kepemimpinan bangsa, pemimpin agama, dan seluruh rakyat ikut ambil bagian di dalam pembangunan bait suci. Karena bait suci Tuhan adalah pusat kehidupan. Saya senang Bapak Ibu sekalian, walaupun barangkali kita tidak ada hubungannya dengan bait suci di Yerusalem, tapi Tuhan berkata kepada kita, kamu adalah bait suci. Tubuhmu adalah bait suci Tuhan. Barangkali kehidupan kita mengalami situasi yang terpuruk, situasi yang tidak mungkin ada harapan lagi. Barangkali kita melihat keadaan kita seperti tidak ada artinya. Oleh begitu banyaknya persoalan-persoalan, masalah-masalah yang menghimpit, dan kemudian kehidupan semua bidang seperti sulit. Dunia usaha kita, kehidupan rumah tangga, anak-anak begitu sulit Bapak Ibu sekalian.
Sehingga kehidupan kita melihat seperti tidak ada artinya. Tapi ketika kita melihat bahwa hidup kita adalah bait suci, di mana Tuhan menguduskan, di mana Tuhan menaruh namanya, di mana Tuhan matanya tertuju dan hatinya ada di sana, di dalam hidup kita, maka kita harus bangkit membangun kehidupan kita, sekalipun keadaan kita sekarang barangkali sangat terburuk. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, penyertaan Tuhan itulah yang harus menjadi kekuatan kita. Karena Tuhan adalah Immanuel, Dia berjanji Allah beserta kita. Ketika kita melihat kenyataan ini, maka seberat apapun pergumulan yang sedang terjadi, maka kita terus maju untuk membangun hidup kita sebagai bait suci semakin indah. Bahkan Tuhan berkata kemegahannya yang sekarang ini, yang kemudian akan melebihi kemegahan bait suci yang dibangun Salomo. Betul. Karena kemudian zaman Zerubbabel, Bapak Ibu sekalian, bait suci yang kedua dibangun sangat megah. Walaupun tahun 70 dihancurkan oleh Jenderal Titus, sampai sekarang belum bisa dibangun lagi. Tetapi saya melihat bahwa kehidupan kita harus diperindah lebih megah dari bait suci di Yerusalem. Kehidupan kita harus menjadi bait suci yang begitu berkenan kepada Tuhan. Iman yang bertumbuh dan kuat. Iman yang hanya memandang kepada Tuhan, yang tidak tergoyahkan oleh situasi apapun. Mari kita belajar dengan Ayub, Bapak Ibu sekalian, yang tadi menjadi mazmur kita. Kita kenal semua Ayub, seorang yang punya pengalaman sempurna. Baik pengalaman ketika dia menjadi seorang yang terkaya di sebelah timur pada zamannya. Orang yang terkaya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, barangkali kita tidak terkaya seperti Ayub, tapi paling tidak kita pernah mengalami kehidupan yang berkelimpahan, yang diberkati oleh Tuhan. Ayub benar-benar terkaya. Tetapi kemudian Bapak Ibu, dalam waktu yang selanjutnya kita membaca, Ayub bisa menjadi orang yang sangat miskin, bahkan termiskin. Bukan hanya hartanya habis, anaknya mati bersamaan karena kecelakaan. Dan kemudian istrinya pergi meninggalkan dia, sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Tubuhnya sendiri, Bapak Ibu sekalian, kita baca, kulitku sudah rusak. Daging pun tidak ada, itu berarti kurus kering. Kulitnya rusak oleh karena memang penyakit borokan. Ya, borokan semua dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tanpa daging pun. Dia punya satu kerinduan, seandainya dicatat apa yang tidak kukatakan. Seandainya apa yang kukatakan ditulis dalam kitab. Seandainya apa yang aku katakan ini dipahat di gunung batu untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, apa yang dirindukan Ayub dalam kondisi seperti itu? Dia ingin menyatakan satu pernyataan. Ketika dia terpuruk sekalipun, dia berkata, aku tahu penebusku hidup. Penebusku hidup. Dan dia akan bangkit memihak kepadaku. Aku tahu bahwa aku akan melihat Allah. Mataku sendiri akan melihat Allah. Jadi masih ada satu harapan di tengah-tengah terpurukan. Barangkali orang lain melihat tidak mungkin. Sudah tidak ada harapan lagi. Bahkan istrinya sendiri melihat keadaan suaminya Ayub yang sangat terpuruk itu. Kutuki Tuhan dan matilah. Saudara sekalian, tapi Ayub tidak tergoyahkan. Dia tetap punya semangat iman. Dia tetap punya harapan. Sekalipun kulitku sudah rusak dan daging pun tidak ada, penebusku hidup dan aku akan melihat Allah bertindak, bangkit memihak kepadaku. Nah, saudara, memang kita harus melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup. Ketika Tuhan Yesus tadi berdialog dengan orang-orang Saduki tentang kebangkitan,
Yesus menyinggung tentang Allah itu adalah Allah yang hidup dan Allahnya orang hidup. Allah adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, dan Allahnya orang hidup. Kalau Allah adalah Allahnya orang hidup, maka Allah sendiri harus hidup. Dan Allah yang hidup ini Bapak Ibu sekalian, yang harus kita pertaruhkan di dalam hidup kita. Allah yang hidup ini Allah yang menjadi harapan. Allah inilah yang memberi kekuatan bahwa iman kita tidak akan tergoyahkan apapun situasi yang terjadi. Bisa berubah-ubah setiap saat. Bisa berubah-ubah Bapak Ibu sekalian. Bisa sekarang, bisa besok, bisa tahun depan. Indonesia juga bisa seperti itu, bisa berubah dan kita tidak tahu. Tapi orang-orang yang melihat bahwa Allah tetap hidup dan Allah yang hidup itu namanya dipertaruhkan dalam hidup kita sebagai bait suci Tuhan. Allah yang hidup itu mata dan hatinya tertuju kepada hidup kita. Berarti penyertaannya jelas. Maka kita tidak akan pernah putus asa. Kita maju terus dan kita membangun kehidupan iman yang lebih indah daripada bait suci Tuhan di Yerusalem. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya boleh cerita sedikit, barangkali pengalaman ini tidak sama dengan Ayub, juga mungkin tidak sama dengan Yerusalem, tetapi sedikit mirip. Tahun 2011 yang lalu, bulan Mei tanggal 24, saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati berkat, kesukaan dan kebahagiaan karena anak saya yang pertama menikah. Dalam acara syukuran kecil luar biasa, saya merasa Tuhan hadir dan mempedulikan acara kami yang kecil itu, tetapi maknanya dahsyat. Lebih berbahagia lagi waktu itu tim PGIW 3 hadir. Setiawati juga ikut menikmati makanan yang sangat sederhana dan menyanyi indah rencanamu Tuhan. Kami bangga Bapak Ibu, kami bangga dengan Allah yang luar biasa dahsyat itu. Dalam kesederhanaan kami hadir. Saya melihat Tuhan luar biasa. Tapi kemudian tanggal 31 Tuhan izinkan kami mengalami kecelakaan. Dan istri saya harus pergi meninggalkan saya untuk selamanya. Itulah tadi saya katakan anak saya 4, istri tidak punya. Karena Mei 31, 2011 istri saya dipanggil Tuhan melalui kecelakaan. Apakah kemudian selisih 8 hari itu kemudian saya melihat Allah tidak ada? Allah kemudian tidak adil. Mengapa memberi kebahagiaan dan sukacita hanya 8 hari? Istri saya belum melihat cucunya lahir. Cucu saya lahir tanggal 18 Oktober yang lalu. Bapak Ibu sekalian. Lalu saya katakan, kemudian apakah saya goyah? Kepada teman-teman dalam acara duka, saya berkata, saudara-saudara, saya sedang belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal, baik dalam suka dan duka. 8 hari yang lalu kami bersukacita dan saudara-saudara juga ikut bersama kami. Tetapi hari ini saya bersyukur juga. Saudara-saudara ikut mendukung kami bersyukur karena istri saya pulang duluan ke surga. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak mudah. Barangkali orang bisa berkata, wah pendeta Yuel hebat. Tidak. Saya berkata begitu, saya katakan saya belajar untuk bersyukur dalam segala keadaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu rencana Tuhan ke depan untuk kami. Karena saya masih secara lembaga 5 tahun lagi melayani Tuhan. Dan setelah itu saya masih ingin melayani Tuhan. Kalau Tuhan beri kekuatan. Tetapi saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah Allah hidup. Allah hidup dan Allah ada di dalam segala keadaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, barangkali kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kalau sekarang gampang, kita bisa katakan haleluya puji Tuhan ketika ada kelimpahan. Tetapi mungkinkah kita berkata haleluya puji Tuhan ketika dalam penderitaan? Amin.